Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas mengenai pasar uang syariah. Pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal, yang dimana ada beberapa perbedaannya yaitu pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman jangka pendek. Karena itu disebut pasar likuiditas primer, sedangkan pasar modal berkaitan dengan surat-surat berharga yang berjangka panjang, di mana dana yang diperjualbelikan dalam pasar modal adalah dana yang bersifat permanen atau semi-permanen. Lalu pasar uang disebut sebagai pasar abstrak karena transaksinya tidak dilakukan di suatu tempat, tetapi lewat media telekomunikasi, sedangkan pasar modal memiliki tempat transaksi khusus yaitu bursa efek. Lalu perbedaan selanjutnya di mana pasar uang karena tidak memiliki tempat transaksi tertentu sehingga menjadi pasar yang tidak terorganisasi atau disebut unorganized market, sedangkan pasar modal selain memiliki tempat transaksi juga dikelola di bawah Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disebut Bapepam. Lalu pembahasan yang kedua yaitu fungsi, peserta dan tujuan pasar uang, di mana pada fungsi pasar uang merupakan fungsi likuiditas, fungsi sebagai wadah penyaluran kebijakan dan fungsi informasi. Lalu pada peserta dalam pasar uang, sebenarnya terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu para peminjam, para pemberi pinjaman atau investor, serta pemerintah. Lalu pada tujuan pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan dan pelaku lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang dimaksudkan secara tidak langsung sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, di mana pasar uang antar bank Islam mengacu pada pasar uang antar bank di mana syariah Islam berlaku. Pasar uang antar bank Islam tidak berbeda dari pasar uang lainnya, hanya saja ia adalah bank yang didominasi dengan pengecualian dari Amerika Serikat, di mana pasar uang sekuritas didominasi dengan dana yang disalurkan melalui penggunaan surat berharga jangka pendek. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pasar valuta asing, di mana pasar valuta asing merupakan keniscayaan selama dunia global menghadirkan berbagai jenis mata uang yang berbeda. Pasar valuta asing menjadi tempat individu perusahaan dan bank menjual belikan valuta asing yang menjadi kebutuhan dan keharusan mereka dalam aktivitas kehidupan global yang dijalani. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian besar bentuk transaksi dalam pasar valuta asing ini bersifat debit kredit antar rekening bank daripada pertukaran mata uang yang real. Itulah pembahasan singkat mengenai pasar uang syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.